Tapi aku Bisa. pengen nanya yang ini nih tentang korupsi lagi ya. Oke. Soalnya kalau misalnya korupsi, kalau misalnya aku lihat di Indonesia ini ada dua. Ya. Nomor satu adalah korupsi gara-gara orang ini tuh serakah. Oke. Bukan jatahnya, dia diambil. bayar supaya dia bisa nyalip yang dia harusnya nggak menang, Betul. dimenangin. Betul. Gitu kan. Tapi ada satu lagi di mana korupsi ini nih terpaksa. Oke. Terpaksa misalnya nih, dia udah melewati jalur yang benar, udah memenuhi semua syarat-syaratnya, tapi izinnya nggak keluar. Oke. Gara-gara nggak bayar gitu. Ya. Dan dia udah nunggu. Tetap Dan nggak gak ada jadi. pilihan, terpaksa dia bayar, baru Suap. keluar. Oke. Akhirnya dia jadi koruptor. Ya. Nah, apakah hukuman itu juga berlaku untuk kasus yang ini? Nah, bagus. Di dalam Islam itu bukan namanya korup. Dalam Islam namanya kezoliman. Dia dizolimi. Maka orang yang dizolimi itu tidak dosa. Contoh kayak gini ya misalnya. Koleon buat satu gedung. Udah sesuai dengan prasyarat-prasyarat itu dibuat. Tapi tetap nggak keluar-keluar. Gak usah gedung lah, SIM. Misalnya gitu kan. Ada orang mau buat SIM nih. Udah dengan segala prosedur nih. Ini contohnya. Misalnya nggak keluar juga. Akhirnya ada satu hal yang memang belum, yaitu adalah mohon maaf ngasih uang nih misalnya, bribing gitu kan ya. Nah setelah dia bribing dia keluar. Nah kalau memang nggak bisa kecuali dengan cara itu, berarti kita dizolimi sebenarnya. Kita bukan mau berbuat korupsi. Kita yang sebagai orang yang dizolimi, ya kalau misalnya izinnya nggak keluar atau SIM nggak keluar, kita terus kemudian naik mobil, misalnya kalau SIM nggak keluar, kena tangkap juga. Ada mudarat yang lebih besar. Nah maka dalam itu sebenarnya kita dizolimi. Nah dizolimi itu tidak dosa sebenarnya, malah yang dosa kita ditanggung sama dia. Kecuali dalam beberapa kasus.